Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada tiga. Paham atau bingung? Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaction sebuah video dari Elia Miron yang menjawab pertanyaan daripada mualaf Felix Yao ya, yang menjelaskan mengenai konsep Allah Tritunggal Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan video itu langsung direspon oleh Elia Miron, dan videonya seperti berikut ini. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada tiga. Paham atau bingung? Jadi Elia Miron menjawab tentang konsep Allah Tritunggal yang dalam penjelasannya dia bilang bahwa dia bingung dengan konsep Allah Tritunggal, sehingga dalam penjelasan Elia Miron dia mau menjawab bagian itu. Namun meskipun demikian, mari kita kaji lebih dalam untuk menjawab kekepoan Anda dan siapapun mengenai pertanyaan yang dilontarkan dalam video tersebut bersama saya. Yang pertama, siapa yang menciptakan alam semesta, Bapa, Firman, atau Roh Kudus? Apakah Bapa, Firman, atau Roh Kudus? Beberapa orang kerap kali salah paham mengenai pengertian Allah Tritunggal yang esa, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka berpikir bahwa Bapa, Firman, dan Roh Kudus, yaitu doktrin Trinitas, merupakan tiga Allah yang digabungkan menjadi satu, atau bahkan satu Allah yang dibagi-bagi menjadi tiga. Sehingga pemahaman yang keliru mengenai Tritunggal tersebut kerap kali memunculkan pertanyaan sebagaimana yang diajukan oleh beliau di awal video. Sejak abad pertama, yaitu sejak dimulainya era kekristenan, Bapak Gereja Theophilus dari Antioquia telah mengajarkan Tritunggal yang disebut dengan Triados, yang dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan istilah Trinitas yang Kudus atau Hagia Triada, di mana pengajaran Tritunggal yang dimaksud bukanlah mengenai pengajaran ada tiga Tuhan atau tiga Allah yang terpisah-pisah yang kemudian dijadikan satu. Namun yang disebut Tritunggal adalah penjelasan sistematis dan teologis mengenai keberadaan yang ada di dalam diri Allah yang esa itu. Artinya Tritunggal tidak berbicara tentang jumlah Allah, tapi Tritunggal berbicara tentang bagaimana Allah yang esa itu. Karena kekristenan sejak mulanya memang menyembah Allah yang esa, bahkan dalam pengakuan iman kekristenan seperti pengakuan iman Nisea yang berbunyi, aku percaya kepada satu Allah yaitu Sang Bapa yang Maha Kuasa. Jadi dengan jelas sejak mulanya kekristenan memang menyembah Allah yang esa, monoteisme Tritunggal. Dengan monoteisme Tritunggal, di mana secara sederhana Allah Tritunggal berbicara tentang Allah yang esa yang disebut sebagai Bapa, yang memiliki firman dan memiliki roh di dalam dirinya. Dia disebut sebagai Bapa bukan karena dia berjenis kelamin. Dia disebut sebagai Bapa asal-usul segala sesuatu, artinya dia yang menciptakan segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, dan disebut sebagai Sang Sumber. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki akal budi, kecerdasan yang disebut sebagai firman atau logos dalam bahasa Yunani, dan juga memiliki roh, di mana Allah yang esa, yaitu Sang Bapa tadi, menciptakan segala sesuatu itu melalui firman-Nya dan memberi hidup melalui rohnya yang kudus yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, kembali kepada pertanyaan sebelumnya, lalu siapakah yang menciptakan alam semesta? Tentu yang menciptakan alam semesta yaitu Sang Bapa melalui firman-Nya dan menghidupinya melalui rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus. Jadi baik Bapa, firman atau anak, dan rohnya Allah atau Roh Kudus sama-sama berkarya di dalam penciptaan dan juga di segala pekerjaannya. Karena Bapa, Firman, dan Roh Kudus bukanlah sesuatu yang di luar dari Allah, tetapi yang di dalam diri Allah. Pertanyaan yang kedua mengenai kalau Yesus adalah Tuhan, lantas kenapa jawaban ini mengenai kematian Yesus, dan kemudian dia bilang, Eli lama sabachthani. Kita mengetahui bahwa Yesus merupakan firman Allah yang inkarnasi di dalam daging, dan kedatangan Yesus ini adalah sebagai Mesias yang dijanjikan kepada sebagai manusia, Ishak dan Yakub dalam keadaannya sebagai manusia.
Nah, ucapan Yesus di kayu salib Mazmur Eli 22. lama sabachthani merupakan penggenapan dari Mazmur 22, yaitu nyanyian rusa betina atau Ayelet Hasyakar, di mana seorang Mesias yang dinubuatkan Lama oleh sabachthani. Daud harus mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Dan ketika Yesus di kayu salib berseru sebagai Eli Eli lama sabachthani, artinya memang dialah Mesias yang dinubuatkan oleh Raja Daud itu. Lalu kepada siapa Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani tersebut? Tentu ia menyatakannya kepada Sang Bapa yang adalah sumbernya Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus Kristus menurut pengakuannya sendiri berkata bahwa Aku datang dan keluar dari Bapa. Karena Yesus adalah Sang Firman dan Bapa adalah Sang Sumber itu sendiri. Sehingga kesimpulan dari penjabaran saya adalah doktrin Allah Trinitas yang kerap kali disalahpahami bukanlah berbicara tentang jumlah Allah, tetapi Allah Trinitas berbicara tentang bagaimana Allah yang besar itu. Dan tentu tidak lupa saya selalu menyuarakan kepada teman-teman sekalian agar selalu mencari hikmat di dalam pemahaman akan Allah yang sejati. Karena kurangnya belajar, kurangnya hikmat seringkali membuat kita tersandung, yang kemudian membuat kita menolak Yesus Kristus karena pemahaman dan juga filsafat yang kosong. Oleh karena itu, setialah di dalam Kristus karena hidup hanya ada di dalam Dia. Tuhan memberkati dan shalom aleichem. Oke, jadi itu tadi hasil reaction daripada video daripada Alia Miron. Dia menjawab pertanyaan daripada Ustadz atau mualaf yang sudah pindah keyakinan tapi masih membicarakan tentang iman Kristen, membicarakan tentang iman sebelumnya. Saya selalu mengatakan bahwa mereka ini susah move on, ya. Dan Alia Miron memberikan penjelasan yang saya pikir sesuai dengan kitab suci. Alia Miron ini adalah apologet Kristen yang juga luar biasa, ya. Doa Tuhan memberkatimu supaya dalam memberikan pembelaan itu Tuhan kasih hikmat akal pikiran kepada saudara atau kepada Alia Miron supaya dapat menjawab semua tuduhan-tuduhan tentang iman Kristen. Dan dalam penjelasan kali ini saya pikir itu cukup baik sekali. Dan ya, masalah kekurangan dan yang lain, kita ini manusia, tidak mungkin sepintar-pintar apapun kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan. Tapi apa yang Tuhan anugerahkan itu bisa menolong kita supaya juga memberikan pencerahan supaya orang Kristen bisa mengerti tentang konsep Allah Tritunggal dengan baik. Terima kasih saudara, dan Tuhan memberkatimu dalam segala sesuatu. Dan untuk para mualaf yang seringkali berbicara tentang iman Kristen tapi tidak tahu apa-apa, lebih baik jangan masuk kamar orang lain untuk berbicara atau menyapu kamar orang lain sedangkan kamar Anda sendiri masih kotor. Tuhan memberkati. Shalom.